Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini kembali menggelar sidang lanjutan kasus penganiayaan berat dengan terdakwa Mario Dandi dan Shane Lucas. Agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan saksi ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan kasus penganiayaan berat terhadap David Ozora dengan terdakwa Mario Dandi dan Shane Lucas pada hari ini Selasa 11 Juli 2023. Dalam sidang lanjutan atas penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi dan Shane Lucas, jaksa penuntut umum JPU menghadirkan seorang saksi ahli pidana sekaligus dosen hukum Universitas Bina Nusantara BINUS, Ahmad Sofyan. Penuntut umum ya, silakan. Ahmad Sofyan menyatakan ada dua aspek subjektif dan objektif untuk membedakan penganiayaan biasa, penganiayaan yang direncanakan, penganiayaan berat, dan penganiayaan berat yang direncanakan. Secara doktrinal disebut juga dengan dua aspek itu terletak pada aspek subjektif dan yang kedua adalah aspek objektifnya. Aspek subjektif itu meliputi dari orangnya atau sikap batin orang yang melakukan tindak pidana itu. Sementara unsur objektifnya terletak pada akibatnya. Akibat dari perbuatan pidana tersebut. Jadi sikap batin orang itu menentukan kualifikasi apakah itu masuk dalam tindak pidana penganiayaan biasa atau tindak pidana yang direncanakan atau tindak pidana penganiayaan berat atau tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan lebih dahulu. Dan Mario Dandi Satrio diketahui didakwa melakukan penganiayaan berat terencana terhadap David Ozora. Dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, jaksa mengatakan penganiayaan berat tersebut dilakukan bersama dengan terdakwa Shane Lucas dan anak AG. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, sidang lanjutan kasus penganiayaan berat berencana dengan terdakwa Mario Dandi dan Shane Lucas kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Haidar Fasyal. Haidar, bagaimana dengan keterangan saksi ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum pada hari ini? Apa poin-poin menarik yang dapat Anda sampaikan? Memang terkait dengan sidang lanjutan perkara penganiayaan David Ozora yang juga melibatkan terdakwa Mario Dandi dan juga Shane Lucas. Ini tadi jaksa penuntut umum menghadirkan saksi ahli untuk dimintai keterangannya. Dan tadi dalam persidangan yang sebenarnya sudah usai beberapa saat lalu, ini jaksa penuntut umum awalnya ingin menghadirkan 3 saksi ahli. Namun nyatanya hanya 1 saksi ahli saja yang memenuhi panggilan jaksa penuntut umum untuk digali informasinya. Dan tadi dalam persidangan oleh jaksa penuntut umum, saksi ahli ini digali terkait dengan pasal-pasal dan juga delik, terutama soal kesengajaan dan juga perencanaan, yang tentunya adalah konteksnya dalam hal ini adalah penganiayaan terhadap David Ozora oleh Mario Dandi dan juga Shane Lucas. Tadi di awal persidangan memang benar bahwa saksi ahli memberikan keterangannya terkait dengan klasifikasi dari penganiayaan itu sendiri dan juga aspek-aspeknya yang tadi detailnya sudah disampaikan di dalam paket berita. Dan untuk hal lainnya yang poin-poin penting yang dapat saya informasikan, yang pertama ini adalah tadi di dalam persidangan juga jaksa sempat bertanya bahwa apakah perintah sikap taubat yang diinstruksikan oleh Mario Dandi kepada David Ozora ini termasuk ke dalam penganiayaan meskipun saat itu akibatnya belum timbul. Dan dijawab oleh saksi ahli bahwa memang sikap tobat yang diinstruksikan oleh Mario Dandi ini dapat dikategorikan menjadi penganiayaan karena dalam hal itu sikap tobat yang diinstruksikan oleh Mario Dandi sudah terlintas di pikiran terdakwa Mario Dandi, dan ini membuat aspek subjektif yakni niat dari terdakwa untuk melakukan penganiayaan itu sudah terpenuhi. Lalu selain itu juga tadi jaksa penuntut umum sempat bertanya kepada saksi ahli bahwa apakah saat mengajak orang untuk melakukan tindak pidana ini juga masuk ke dalam suatu perencanaan, dan dijawab oleh saksi ahli bahwa ya benar ini bisa masuk ke dalam perencanaan sebab menurut saksi ahli perencanaan ini bentuknya tidak hanya mempersiapkan alat-alat namun juga mempersiapkan orang-orang tertentu untuk kemudian dilibatkan
dan juga mewujudkan sikap jahat dari aktor tersebut. Maka dari itu dalam hal ini aspek perencanaan yang dilakukan oleh Mario Dandi dianggap oleh saksi ahli ini sudah juga terpenuhi. Poin lain juga yang tadi menarik di dalam persidangan, jaksa penuntut umum juga menyinggung terkait dengan restitusi yang memang diajukan oleh orang tua korban, dan dalam menjawab hal ini saksi ahli pun mengatakan bahwa uang ganti rugi atas tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi dan juga Shane Lucas terhadap David Ozora ini sepenuhnya harus ditanggung oleh terdakwa itu sendiri, tidak bisa diwakilkan ataupun dijatuhkan kepada orang lain, termasuk kepada orang tua korban. Nah, kemudian ditanya lagi oleh jaksa penuntut umum, lalu kemudian bagaimana jika kedua terdakwa ini tidak bisa memenuhi restitusi yang memang sudah ditetapkan oleh keluarga korban? Maka dalam hal ini dikatakan oleh saksi ahli bahwa jika memang kedua terdakwa tidak bisa membayarkan restitusi, lalu juga asetnya tidak mencukupi untuk dirampas, maka kata saksi ahli hukumannya adalah ditambahnya hukuman penjara. Namun meskipun demikian, tadi kuasa hukum dari David Ozora, Melissa Anggraini, mengatakan bahwa terkait dengan restitusi ini saksi ahli bukanlah ahlinya, dan ia tetap meminta hakim untuk tetap merujuk pada pernyataan dari LPSK, karena menurutnya dalam hal ini LPSK lah yang ahli dalam melakukan perhitungan semacam ini. Untuk sementara demikian, sidang selanjutnya rencananya akan dijadwalkan digelar pada hari Kamis mendatang. Tisa. Baik. Terima kasih Haidar Fasyal atas laporan Anda langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemirsa, kuasa hukum keluarga David Ozora angkat suara soal kesaksian ahli dalam sidang penganiayaan dengan terdakwa Mario Dandi. Menurut pengacara, unsur pasal penganiayaan sudah terpenuhi. Semua keterangan ahli kita ambil kesimpulannya aja ya, bahwa terkait unsur-unsur pasal penganiayaan berat terencana, kalau kita sandingkan dengan fakta di persidangan terkait peristiwa, maka kami sudah melihat unsur pasalnya sudah terpenuhi, bahwa ada akibat dari perbuatan penganiayaan itu dan sudah dilakukan berbagai tipu muslihat, cara-cara tertentu untuk menjebak anak korban hingga bisa ditemui, hingga akhirnya terjadi peristiwa. Bahkan kalau kami berada di dalam persidangan, tentu kami akan menyampaikan bahwa ada pengancaman sebelum terjadinya penganiayaan.